pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? NTMC Redaksi kembali hadir bersama saya Brigadir Ovelia. Mengawali jumpa kita kali ini, tim redaksi sudah menyiapkan 5 berita utama dengan sejumlah informasi yang aktual dan terpercaya yang akan kami sajikan untuk Anda. Kakor Polri Irjen Pol Firman Santiabudi selaku Wakaops II menghadiri undangan audiensi antara Kaops beserta perangkat operasi dengan Kompolnas untuk memberikan informasi terbatas pengamanan kegiatan KTT G20. Kegiatan dilaksanakan di Rupat Rudal Ops Sops Polri, Mabes Polri. Kegiatan ini dilakukan Mabes Polri untuk memaparkan upaya maksimal pengamanan untuk mensukseskan event internasional presidensi G20 di Indonesia. Dalam hal ini, Polri melakukan pengamanan operasi terpusat. Polri akan bersinergi dengan pihak TNI, Pas Pampres, BNPB, Basarnas, dan stakeholder lainnya. Polri melaksanakan operasi terpusat dengan sandi operasi Puri Agung 2022. Selama 10 hari di tanggal 8 hingga 17 November 2022 mendatang di wilayah hukum Polda Bali, Polda Jawa Timur, dan Polda Nusa Tenggara Barat. Terutama di tempat kegiatan KTT G20 dengan mengedepankan kegiatan preemptif dan preventif didukung kegiatan intelijen, penegakan hukum, cyber, Interpol, dan Kaptibmas untuk menjamin keamanan dalam pelaksanaan presidensi KTT G20. Pengamanan dan penjagaan dilakukan untuk memastikan kedatangan delegasi dan Presiden Republik Indonesia untuk menghindari potensi adanya gangguan mulai dari bandara, jalur ke hotel, di area hotel, dan di lokasi kegiatan KTT Presidensi G20 berlangsung, sesuai dengan protokol dan prosedur pengamanan internasional. Dalam kegiatan ini dihadiri juga Komandan Korps Brimop Polri, Komjen Pol Dr. Andes Anang Revandoko sebagai Kaops didampingi Kabintelkam Polri sebagai Wakaops I, Komjen Pol Ahmad Doviri, Kakor Lantas Polri sebagai Wakaops II, Irjen Pol Firman Santiabudi, serta pejabat tinggi Polri lainnya. Dari Jakarta, tim liputan NTMC Polri. Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi mendampingi Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menghadiri Hari Kesatuan Gerak Bayangkari ke-70 tahun di Jakarta Selatan. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi dampingi Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menghadiri Hari Kesatuan Gerak Bayangkari ke-70 tahun di Jakarta Selatan. Peringatan HKGB ke-70 tahun ini mengusung tema Bayangkari berperan aktif dalam pemulihan ekonomi, mewujudkan keluarga tangguh Indonesia tumbuh. Dalam sambutannya, Ketua Umum Bayangkari Julianti Sigit Prabowo menghaturkan terima kasih kepada pembina Bayangkari Pusat atas bimbingannya sehingga Bayangkari tetap bisa tumbuh dan berkembang. Kapolri sekaligus pembina utama Bayangkari, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengapresiasi kegiatan sosial yang dilakukan oleh para Bayangkari. Kapolri berharap para istri personil Polri atau Bayangkari dapat bersatu dan saling bahu-membahu untuk turut serta membantu peran suami dalam menghadapi berbagai tantangan bangsa ke depan yang terus bergerak semakin cepat dan tidak menentu. Wanita adalah tiang negara. Jika wanita baik, maka negaranya juga baik. Jadi tentunya kita sangat berharap bahwa wanita menjadi tiang negara dan tiang di rumah masing-masing sehingga betul-betul bisa membuat kokoh baik negara, baik di lingkungan rumah tangga kita. Acara digelar secara virtual dengan dihadiri Bayangkari di seluruh Indonesia. Dalam rangkaian kegiatan memperingati HKGB ke-70 beberapa waktu yang lalu, Bayangkari di seluruh Indonesia telah melaksanakan berbagai kegiatan sosial. Di antaranya kegiatan bakti berupa pembagian sembako, ziarah ke makam pahlawan, pembinaan UMKM, memberikan fasilitas kesehatan untuk masyarakat dan kegiatan sosial lainnya. Dari Jakarta, tim liputan NTMC Polri.
Kakor Lantas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi menghadiri peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1444 Hijriah di lapangan Bayangkara Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi hadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bertajuk dengan aktualisasi ketauladanan akhlak dan kepemimpinan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita wujudkan Polri yang presisi. Dalam kesempatan tersebut, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo berharap agar momentum ini bisa menjadi renungan untuk mengamalkan sifat-sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Adapun 4 sifat utama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sidik, yang memiliki arti jujur, amanah, artinya bisa dipercaya, tablik, yakni menyampaikan wahyu, dan fatonah, yang berarti cerdas dan bijaksana. Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo juga menilai Polri tengah melewati suatu ujian untuk bisa lebih dekat dan dicintai oleh masyarakat. Ia mengibaratkan ujian tersebut layaknya suatu emas dalam proses pemurnian dan pengayakan. Tentunya harapan kita dengan melaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini, kita harapkan bahwa apa yang menjadi sifat-sifat Nabi bisa kita terapkan di dalam pelaksanaan tugas kita sehari-hari, baik di dalam melaksanakan kegiatan keseharian maupun melaksanakan tugas pokok. Kegiatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini juga diikuti oleh tokoh-tokoh ulama agama, TNI, organisasi masyarakat pemuda dan eksekutif mahasiswa, dan seluruh elemen masyarakat. Selain itu, para jajaran dari Polda dan Polres yang tersambung secara virtual. Dari Jakarta, Tim Liputan NTRC Polri. Kasubdit Dikmas Ditkamsel Korlantas Polri kembali menggelar kegiatan Kampus Pelopor Keselamatan atau KPK berlalu lintas di Universitas Samratulangi Manado, Sulawesi Utara. Kegiatan diapresiasi oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Samratulangi, di mana mahasiswa sebagai agen of change dalam mewujudkan pelopor keselamatan berlalu lintas di lingkungan kampus. Kakor Lantas Polri kembali menggelar kegiatan Kampus Pelopor Keselamatan atau KPK berlalu lintas yang bekerja sama dengan Universitas Samratulangi Manado, Polda Sulawesi Utara yang digelar di Universitas Samratulangi Manado, Sulawesi Utara. Kegiatan dibuka langsung oleh Kasubdit Dikmas Ditkamsel Korlantas Polri, Kombes Pol Arman Ahdian. Disiplin berlalu lintas sudah dicanangkan mulai dari kecil sampai dewasa. Dan salah satu program yang dilakukan Korlantas Polri ini adalah untuk sivitas akademika. Kita hari ini berada di Universitas Samratulangi Manado. Kami mengucapkan apresiasi kepada Rektorat karena sudah menyiapkan fasilitas sarana dan prasarana dalam rangka melaksanakan kegiatan untuk membangun budaya tertib berlalu lintas dan sekaligus juga menjaga anak-anak bangsa yang saat ini memang sedang kita galakan, terutama di dalam menanamkan pemahaman tentang disiplin berlalu lintas. Karena disiplin berlalu lintas ini kita canangkan mulai dari kecil sampai dewasa, dan salah satu program yang sedang dilaksanakan oleh Korlantas ini adalah untuk kalangan sivitas akademika, di mana aset-aset bangsa yang sedang kita cari di dalam melaksanakan kegiatan ini agar bisa bermanfaat bagi bangsa dan negara. Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Samratulangi Profesor Dr. Insinyur Octavian Berti Alexander Sompi mengapresiasi kegiatan Kampus Pelopor Keselamatan berlalu lintas yang diselenggarakan Korlantas Polri. Ini luar biasa ya, karena Kakor Lantas, selama ini Kakor Lantas Polri tentunya tunjang oleh Pak Kapolda boleh melaksanakan ini untuk kepentingan masyarakat, khususnya kaum muda, karena rata-rata mahasiswa itu kan muda bisa menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Ini luar biasa, jadi bisa membantu Polri dan secara umum untuk masyarakat Sulawesi Utara sebagai bagian dari
Republik Indonesia. Kegiatan kampus pelopor keselamatan berlalu lintas ini diisi dengan seminar di mana mengangkat tema pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat menuju road safety to zero accident. Terlihat mahasiswa Universitas Samratulangi Manado ini sangat antusias mengikuti kegiatan kampus pelopor keselamatan berlalu lintas. Hal ini terbukti dengan tingkat kehadiran yang sangat tinggi, yaitu 191 peserta dari rencana 150 mahasiswa. Dari Manado, Tim Liputan NTMC Polri. Guna meningkatkan kemampuan dan pengetahuan anggota, Korlantas Polri menggelar pelatihan fungsi bidang lalu lintas dan fungsi teknis lalu lintas di Pusdiklantas Serpong, Banten. Kegiatan ini diikuti 30 peserta dari tiap-tiap Polda jajaran se-Indonesia. Korlantas Polri melaksanakan kegiatan pelatihan fungsi bidang lalu lintas dan fungsi teknis lalu lintas dengan mengangkat tema peran manajemen media dalam mendukung tugas Polantas di lapangan. Kegiatan ini diikuti 30 peserta dari tiap-tiap Polda jajaran se-Indonesia yang dilaksanakan di Aula Marka Pusdiklantas Serpong, Banten. Dengan majunya industri teknologi informasi di era 4.0, mempengaruhi peran dan fungsi setiap institusi, salah satunya Polri, sebagai salah satu aparatur pemerintah yang selalu bersentuhan dengan kepentingan masyarakat. Sebagai salah satu peran sentral, anggota Polantas dalam hal pemberitaan sangat vital. Anggota polisi lalu lintas agar selalu proaktif dalam menanggapi dan memberikan informasi secara tepat dan cepat guna meminimalisir beredarnya rumor negatif yang meresahkan dalam rangka pencegahan gangguan kamsel-tip Carlantas. Untuk itu, Korlantas Polri melalui Kasubag Dingadik Pusdiklantas Lemdiklat Polri, Kompol Dia Dewi menjelaskan pelatihan fungsi teknis dalam bidang lalu lintas untuk mengoptimalkan peran manajemen media guna mendukung dan memberi opini positif dalam masyarakat terhadap Polri, terlebih lagi khususnya bagi tugas pokok dan fungsi Polantas. Kompol Dia Dewi mengatakan, manajemen media dalam suatu proses penyajian informasi sangatlah penting, khususnya bagi anggota Polantas, sebab merupakan suatu yang dapat mengantar atau meneruskan informasi terhadap masyarakat luas. Kita berharap bahwa setelah ada penyampaian ilmu ini, transfer ilmu ini, mereka, para peserta prolat ini di bidang fungsi teknis lalu lintas, mereka lebih paham apa sih koneksitasnya dengan media tadi, apa yang mereka harus lakukan, apa yang mereka harus sampaikan apabila ada media yang bertanya, dia bisa menyampaikan apa yang seharusnya dia sampaikan. Karena apapun di awal mereka adalah gerbang informasi kan, kita ini sebagai polisi, sebagai pusat informasi. Itu saja bisa saya sampaikan. Sementara itu, salah satu peserta Ditlantas dari perwakilan Polda Aceh, Bribtu Farah, mengatakan dengan adanya pelatihan fungsi teknis dalam bidang lalu lintas media sangatlah penting. Saat ini terutama guna pelaksanaan tugas Polantas Polri dari tiap-tiap Polda jajaran untuk membentuk opini positif dengan data yang valid, faktual, dan guna pelayanan yang prima kepada masyarakat sebagai informasi. Menurut saya dengan belajarnya tentang media online ini mungkin sebagai bekal untuk di kita Polda-Polda agar di saat peliputan berita, di saat kita memakai kegiatan media online ini dapat bermanfaat untuk diri kita sendiri, masyarakat, dan diterima di kalangan umum. Diharapkan dengan melalui pelatihan ini kedepannya dapat menambah pengetahuan dan keterampilan bagi personil Korlantas Polri, khususnya anggota Polantas dari tiap-tiap Polda, di mana peran media menjadi sangat penting untuk mendukung tugas Polantas dalam mewujudkan program prioritas Kapolri dalam meningkatkan kepercayaan terhadap publik. Dari Serpong, Banten, Tim Liputan NTMC Polri. Ya pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Selalu simak informasi aktual dan informatif dari redaksi NTMC Channel Korlantas Polri yang kami himpun untuk Anda. Dan segera laporkan kejadian-kejadian mengenai lalu lintas kepada kami dalam bentuk video dan foto. Kirim dan mention Instagram @NTMC Polri disertai dengan hashtag lapor NTMC. Untuk mengetahui informasi arus lalu lintas terkini, Anda dapat hubungi call center kami di 15669 melalui SMS Center di 9119. Saya Brigadir Ovelia, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Indonesia tertib, salam presisi.